Ini catatannya penting sekali, kawin campur dengan perempuan asing. Morning good traders, kita mengucapkan syukur jika Tuhan selalu memberikan kita kesempatan untuk kembali memuliakan nama Dia melalui perenungan kita pada hari ini. Dan ini adalah pasal terakhir dari kitab Nehemia. Dan kita akan membacanya dari Nehemia pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-31. Jadi tetap semangat membaca firman Tuhan. Setelah menjadi gubernur di Yudea selama 12 tahun, maka Nehemia itu kembali ke Susan. Ketika ia tidak berada di Yerusalem, bangsa Israel tuh sedikit demi sedikit sudah mulai melanggar perjanjian dengan Tuhan. Artinya tadinya kalau kita pasal sebelumnya kita melihat bagaimana Nehemia mengatur sedemikian rupa supaya bait Allah itu running, jalan begitu, tapi sekarang sudah mulai ditinggalkan. Ketika Nehemia kembali lagi di Yerusalem untuk menjadi gubernur kedua kalinya, ia mendapati Imam Elyasib yang diangkat menjadi pengawas bilik-bilik rumah Allah, menyediakan bilik besar bagi Tobia, kenalan baik Imam Elyasib, sekaligus musuh lama orang Yahudi. Padahal bilik itu biasanya digunakan untuk menyimpan korban sajian, kemenyan, perkakas, dan persembahan perpuluhan, ayat 4 sampai dengan yang kelima. Namun dipakai untuk keuntungan Tobia. Nehemia juga mendapati bait Allah itu tidak diadakan lagi, jadi tidak running lagi nih bait Allah yang kemarin sudah sedemikian rupa dikonsepkan. Para orang Lewi yang biasanya melayani di bait Allah kembali bekerja di ladang dan untuk mendapatkan nafkah. Jadi ini seharusnya mereka mendapatkan nafkahnya di bait Allah, tetapi malah balik lagi dia bekerja seperti biasa. Sebab mereka tidak lagi menerima persembahan untuk mendukung kehidupan mereka. Ayat 10 sampai dengan yang ke-13. Dan juga peraturan sabat, hari sabat itu dilanggar dan terjadi pula kawin campur dengan perempuan asing. Ini sangat dilarang keras sebenarnya. Karena kalau ketika mereka kawin campur dengan perempuan asing, maka biasanya mereka membawa ilah-ilahnya itu ke Yerusalem. Nehemia dengan tegas ingin memulihkan ketaatan umat Allah terhadap perjanjian yang telah dibuat dengan Allah. Nehemia pertama dilakukan adalah Nehemia membuang barang-barang Tobia yang berada di rumah Allah. Ia mengatur agar persembahan tidak lagi diselewengkan. Ayat 12 dan 13, ia memulihkan peraturan sabat. Ayat 19 sampai dengan 21, ia juga menghukum mereka yang menyelenggarakan kawin campur dengan perempuan-perempuan asing. Ayat 25 sampai dengan 28. Ini catatannya penting sekali, kawin campur dengan perempuan asing. Di ayat 26, bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa, tidak ada seorang raja seperti dia, yang dikasihani Allah dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Jadi benar-benar ini fatal. Seorang raja yang berhikmat seperti Salomo pun bisa hancur hidupnya gara-gara menikah dengan perempuan asing. Nah, good readers, mungkin dalam kehidupan kita seringkali tidak sadar kita banyak sekali melanggar aturan-aturan Tuhan. Seperti misalnya Tobia, kita mencari keuntungan semata-mata. Bahkan sampai hal-hal yang rohani, kita lebih suka mencari hal-hal yang menguntungkan kehidupan kita. Kita mungkin lebih senang ibadahnya yang singkat, ibadahnya yang selalu mengena di hati, ataupun kita dalam hal melayani, kita ingin selalu yang supaya bagaimana melayani tetapi tidak capek. Jadi sebuah keuntungan dalam kehidupan kita. Ini bahaya juga, artinya kalau kita memiliki karakter demikian, kita bisa jatuh ke dalam dosa. Dan juga tidak menghargai ibadah, seperti yang dilakukan oleh bangsa Yahudi tadi. Bagaimana mereka tidak melakukan sabat, peraturan imam semuanya itu dilanggar, dan seterusnya. Artinya apa, good readers? Kita seringkali juga tidak sadar karena ini kita lakukan ibadah-ibadah sekarang belum semuanya bisa onsite begitu. Dilakukannya adalah live streaming ataupun via Zoom. Kadang-kadang kita gak sadar kita ibadah ya gitu ya. Kalau ibu-ibu masih pakai daster, bapaknya itu ibadah sambil tiduran misalnya gitu ya.
atau anak-anak mudanya ibadahnya sambil makan dan seterusnya. Kita seperti seolah-olah tidak ibadah. Padahal kita tahu Tuhan hadir dimanapun kita ada dan berada. Dan juga menjaga kekudusan hidup, ini yang paling penting. Kita nggak sadar bagaimana kita browsing di internet, kita nggak sengaja menemukan situs-situs yang berbau porno, bukan kita hindari tetapi kita klik lebih dalam lagi. Jadi artinya kita kadang-kadang suka lupa untuk menjaga hal-hal demikian. Oleh karena itu, Kurides pada hari ini mari kita renungkan firman Tuhan dan kita sungguh-sungguh kembali lagi fokus menghindari hal demikian supaya kita selalu ingat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Have a nice day and God bless us.